uh, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Cucu Hadiati, juga kepada rekan-rekan sesama guru penggerak di kegiatan ruang kolaborasi dalam modul coaching. Ya. Perlu kami sampaikan di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat, dan kemudian sebagai coach Pak Nur Rahmat, dan sebagai coachee adalah Pak Sofyan. Perlu kami sampaikan di awal ini bahwa sebagai tema coaching itu ada kasus 1, di mana coachnya berperan sebagai guru, coachee berperan sebagai murid, ya. Dan kasus 1 ini adalah tentang narasi sebagai berikut. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, itu kasusnya. Kemudian secara teknis, perlu kami sampaikan bahwa kita punya waktu 20 menit. Menit pertama akan dimulai setelah saya mempersilakan secara lisan, dan kemudian di menit ke-15 nanti ada, atau mungkin kita sepakati saja di menit ke-20 ya Pak. Di menit ke-20 nanti Bapak-Bapak harus segera finishing setelah ada tanda raise hand gitu ya. Seperti itu. Ya. Itu saja Bapak-Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Coach Pak Nur Rahmat sebagai guru dan Coachee Pak Sofyan Sanjaya sebagai murid. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Coach dan Coachee. Mangga, dipersilakan. Nak Sofyan, beberapa waktu ini Bapak perhatikan kamu selalu menyelesaikan tugas kelas sendirian. Padahal itu kan tugas kelompok. Mengapa, Nak? Ya Pak, saya lebih nyaman bekerja sendirian Pak. Kadang kalau kelompok itu saya susah konsentrasinya Pak. Biasanya mereka yang banyak ngobrol, sering main, gitu Pak. Oh gitu, oke. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin dicapai dalam diskusi kita pada pertemuan hari ini? Ini Pak, mungkin bagaimana bisa menumbuhkan semangat bekerja sama saya Pak, agar bisa bekerja sama dengan yang lain, biar tidak terkesan individualis ya Pak ya. Kadang-kadang disangkanya sok pinter itu juga. Oke. Terus ada lagi nggak, Nak? Sama itu Pak, bagaimana menyadarkan teman yang suka ribut itu Pak, yang mengganggu konsentrasi juga. Kadang mereka suka main HP sendiri, malah asik main game online sendiri Pak. Kerjaan kan menjadi terlalai. Iya, bisa menyadarkan mereka juga Pak. Biar saya nih. Iya. Oke ya, jadi kamu sudah tahu tujuan kita berdiskusi pada pertemuan kali ini ya. Nah, coba kamu ceritakan ke Bapak, apa sih yang kamu rasakan saat ini? Ya, yang saya rasakan saat ini itu mungkin di satu sisi saya senang Pak, dapat nilainya bagus. Bekerja sendirian, saya cukup bangga, cukup senang dengan nilai saya itu. Walaupun sebenarnya tugas kelompok, walaupun sebenarnya harus bekerja sama, itu Pak. Oke, iya oke. Nah,
ada nggak perasaan tidak nyaman dalam diri kamu ketika kamu mendapatkan nilai yang bagus, padahal itu kan seharusnya dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, ada Iya nggak sih yang Pak. membuat kamu tidak nyaman gitu di hadapan teman-teman kamu itu? Ya itu Pak, mereka terkadang kurang serius kalau kerja kelompok tuh Pak. Walaupun kita sudah pembagian tanggung jawab masing-masing, tapi terkadang kalau tidak ada guru yang mengawasinya, mereka malah main sendiri malah Pak, yang harusnya 1 jam bisa selesai, ini bisa lebih lama karena mereka malah asik main game sendiri Pak, apalagi kalau yang sudah berkumpul itu Pak, asik dengan HP-nya masing-masing Pak. Kayak jadi itu yang Eh, tugasnya malah ditinggalkan, jadi saya nggak nyaman. Harusnya ada waktunya sendiri ya, waktunya main ya main, waktunya ngerjain tugas kelompok ya ngerjain tugas kelompok dulu, mana dulu yang diprioritaskan. Oke ya, jadi itu ya yang membuat kamu merasa tidak nyaman ya, teman-teman kamu itu ketika bekerja kelompok itu justru malah kadang suka bermain sendiri, nggak serius gitu ya. Serius Pak. Oke, nah jadi dalam hal ini kan kamu tidak bisa bekerja secara berkelompok dan dengan teman-teman kamu itu. Nah, coba kamu jelaskan ke Bapak yang membuat kamu susah bekerja sama dengan teman-teman kelompokmu itu apa? Coba nak jelaskan ke Bapak. Nak. Itu Pak, terkadang ya bosen Pak, kadang juga pasti kelompoknya tuh itu terus nggak gonta-ganti Pak. Kan saya tahu karakter mereka tuh suka bercanda karena suka main bareng juga sebenarnya sih Pak. Nah, tapi kan kalau saya sih kalau waktunya tugas ya tugas dulu. Iya. Kalau yang lain kan enggak. Iya, kalau bisa sih kelompoknya gonta-ganti biar nggak bosen juga, biar kenal dengan dekat sama teman yang lainnya juga. Gitu ya. Jadi keinginan Nak Sofyan supaya Bapak kalau membuat kelompok itu secara apa tuh lebih variatif gitu ya. Iya, lebih variatif lagi Pak. Iya, nggak bosan ya. Iya. Oke. Oke, Nak Sofyan ya. Bapak ingin tahu selama ini apa sih yang sudah Nak Sofyan lakukan untuk bisa bekerja sama dengan kelompok Nak Sofyan itu? Iya Pak, sebenarnya saya tuh sudah sering sekali menasihatinya Pak. Ayo sih yuk serius dulu, nanti main bareng mulainya nanti setelah tugasnya selesai. Tapi tetap aja Pak anggar baik seperti itu, walaupun sudah dikasih tahu tuh Pak. Terkadang nanti ya jadinya urusan Pak, nanti marah, nanti mereka pada pulang jadinya kalau dinasehati. Oke. Jadi sekarang kamu sudah tahu ya penyebabnya mengapa kamu sulit bekerja sama dengan teman kelompokmu itu gitu ya. Nah, terus ada lagi nggak hambatan lain yang menyebabkan kamu sulit untuk bekerja sama dengan kelompokmu itu? Hambatan lainnya itu cukup seperti itu sih Pak, hambatannya Pak yang saya rasakan sih Pak. Ya mereka kurang serius, ya tidak bisa membedakan tadi saatnya bermain dan belajar tadi Pak. Oke, jadi nggak ada hambatan lainnya selain yang tadi kamu paparkan ya. Nah, kira-kira nih Nak Sofyan, dalam beberapa waktu ke depan, apa yang akan Nak Sofyan lakukan agar saya akan usul ke Bapak tadi ya, apa sih pembagian kelompoknya lebih bervariatif, juga tugas kelompoknya itu Pak, tugas kelompoknya kalau bisa jangan di kelas terus, di luar juga bisa, dan juga diawasi nantinya, ya seenggaknya merekanya tahu tugas kelompokku itu juga diawasin sama gurunya, ya diawasin biar nggak seenaknya Pak, kan nilainya nilai kelompok bukan nilai sendiri, jadi bagus atau enggaknya kan kelompok nantinya. Kalau mereka bercanda terus itu takutnya nilai saya nanti berkurang nantinya Pak. Karena mereka yang nyantai misalkan bagus pun
iya kurang kerja kerasnya seperti itu. Oke, jadi Bapak harus mengawasi kegiatan kelompok kalian ya. Kira-kira cara pengawasan yang menurut Nak Sofyan terbaik itu bagaimana nih Bapak harus mengawasi anak? Itu Pak, kalau tugasnya di rumah kan bisa diawasi lewat HP aja Pak, kan HP-nya udah pada itu Pak mereka Pak. Atau Iya. salah satu kelompoknya kan bisa video callan aja Pak melalui WA Pak, WA bisa video callan. Jadi bisa diawasi kelompok-kelompok mana yang apa sih yang serius sama yang enggak, ataupun bisa ketahuan kan di antara kelompok itu mana yang benar-benar bekerja sama yang cuma main-main aja Pak. Nah, kalau nggak pakai video call kan kadang merekanya alasannya jajan kemana terus main, biasanya nggak balik lagi biasanya Pak. Kalau diawasin kan biasanya anteng merekanya, oh iya ada gurunya yang liatin, seperti itu Pak. Oke ya, ini menarik juga ya. Bapak tertarik dengan rencana kamu terkait dengan tadi usulan untuk apa supaya kerja kelompok itu diawasi oleh Bapak ya, melalui video call sebentar lewat WA dan sebagainya. Nah, bisakah Nak Sofyan menjelaskan lebih jauh lagi, ada nggak yang kira-kira bisa dijelaskan terkait dengan rencana Nak Sofyan? Iya tadi Pak, nanti usul ke Bapak tadi ditentukan, misalkan kalau kita lagi kerja kelompok, kitanya nanti laporan, misalkan Bapaknya segera merespon, ini Pak kita jadwalnya nih, jadwal kerja kelompok kita pukul 2 siang nih Pak, nah nanti tolong Bapak awasin kita ya, supaya teman yang lainnya juga mau bekerja sama dengan yang lain, yang rajin, yang malasnya juga bisa jadi rajin nantinya Pak. Kalau Bapaknya mengawasin, biasanya mereka juga lebih seneng pengen tampil juga biasanya tuh Pak. Iya, oke. Jadi menarik ya diskusi kita hari ini. Bisakah Nak Sofyan menceritakan kembali nih rencana atau hal-hal apa yang akan Nak Sofyan lakukan ke Bapak? Iya, silakan Nak Sofyan. Ya tadi Pak, sebagainya sih hal yang tadi seperti kelompoknya lebih beragam tadi Pak, terus juga kegiatannya juga lebih beragam. Terus tadi di adanya pengawasan Pak ya dalam hal tugas kelompoknya diawasi oleh Pak gurunya. Dan juga jangan sungkan waktu Pak gurunya juga negur apabila kelompok kitanya ada yang tidak serius Pak nantinya. Oke ya, bagus sekali nih Bapak, sangat suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita hari ini ya. Lalu Sofyan, komitmen apa yang akan Sofyan lakukan untuk menjalankan rencana masukan tersebut? Itu Pak, saya akan bisa mungkin sedikit mungkin memberitahu Bapak, dan juga sebelumnya ya mungkin saya akan minta bantuan teman saya dulu Pak. Kalau sendiri nanti dibuat kita maju, saya bantu teman saya lagi Pak untuk nantinya. Oke, jadi Sofyan sudah tahu ya siapa-siapa yang dapat membantu Sofyan untuk menjalankan komitmen Sofyan ya. Ya, saya akan minta bantuan Adi Pak. Adi kan sebagai ketua kelas dia pasti berani saya mau memperkuat usulan tadi. Yang pertama tentunya telah hadir sahabat saya, teman saya, Alun Cikampur. Selamat malam Alun. Nah Sofyan, ini ide yang sangat baik sekali ya. Bapak yakin Nak Sofyan ini sangat dilantar bersama. Dan terima kasih Nak Sofyan atas diskusinya pada yang hari ini. Semoga kita bisa mencapai kerja kelompok dengan baik. Terima kasih Sofyan. Assalamualaikum.
keluarnya itu paling berbeda dari anak itu akan mengubah betapa pendidikan kita yang pada kita. So, apakah ekonomi terlibat atau tidak di dalam? Ya, baik. Terima kasih Pak Nur Rahmat selaku coach dan Pak Sofyan selaku coach. Menarik sekali tadi bermain perannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran, terutama saya sendiri ya,